Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita seperti biasa berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa terus diingat terus sama teman-teman semua. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Gak apa-apa, kita langsung mulai aja dulu. Biarin nanti teman-teman yang nyusul. Resikonya kalau yang telat ya berarti ketinggalan pelajaran ya. Oke, hari Oh, ini kita Pak, ya. untuk materi yang ini belum ada di Kulino ya, Pak? Oke, nanti coba saya cek ya. Saya lupa mungkin ya, belum saya upload. Nanti coba saya upload. Oke, nggak apa-apa. Setelah ini akan saya upload materi. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait dengan penangkapan dan penerjemahan atau bisa juga disebut sebagai knowledge creation dan knowledge capture. Oke, jadi ada beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah siklus menangkap dan menerjemahkan pengetahuan, kemudian implementasi penangkapan pengetahuan, dan juga teknik kodifikasinya. Oke, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa secara umum ya, secara terintegrasi, siklus manajemen pengetahuan itu bisa kita bagi menjadi 3 tahapan besar ya. Yang pertama ada penangkapan penciptaan, itu tahap pertama. Selanjutnya pengetahuan tersebut dinilai, baru kemudian kita masuk tahap kedua, di mana dibagikan atau berbagi dan penyebaran. Oke, setelah terjadi penilaian tadi, pengetahuan yang dirasa cocok, dirasa relevan, maaf sebentar. Oke, lanjutkan. Jadi setelah tadi dinilai, sorry. Maaf sebentar ya. Ininya ada yang error kayaknya. Oke, saya sharing ulang ya. Oke, sudah terlihat lagi? Sudah. Ya. Oke, tadi dari tahap kedua kemudian kita lakukan atau masuk ke tahap ketiga, kita lakukan akuisisi dan penerapan. Oke, ini kita sudah bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada hari ini kita akan fokus ke tahapan yang pertama, itu penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Oke, kita lihat dulu bahwa penangkapan pengetahuan itu merupakan sebuah proses di mana pengetahuan tersebut dikonversi dari bentuk yang teksit menjadi eksplisit atau mungkin sebaliknya melalui subinternalisasi maupun eksternalisasi. Berarti artinya ketika sebuah pengetahuan yang bersifat teksit kita ubah menjadi eksplisit atau dari eksplisit menjadi teksit, itu disebut sebagai penangkapan pengetahuan. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang selanjutnya, kita lihat dulu nih. Ada matriks namanya tahu tidak tahu atau known unknown ya, matriks dari Rumsfeld, di mana Donald Rumsfeld ini merupakan salah satu menteri pertahanan, mantan menteri pertahanan dari Amerika. Dia mengeluarkan suatu statement yang cukup fenomenal ya, kalimatnya bahwa kayak gini, kurang lebih kayak gini. Jadi
bahwa manusia itu terdapat ada dua dimensi terkait dengan dia tahu, tapi dia sebenarnya tidak tahu. Oke, jadi saya coba mungkin jelaskan dulu ya. Jadi manusia itu yang paling pertama adalah mengenai pengetahuannya dia. Apakah dia sebenarnya tahu atau tidak tahu? Itu adalah yang sumbu Y, yang ke atas sama ke bawah. Kalau dia di atas berarti dia sebenarnya tahu. Dia memiliki sebuah pengetahuan. Tetapi kalau yang ke bawah, dia sebenarnya tidak memiliki pengetahuan atau nggak tahu. Sedangkan yang ke kanan dan ke kiri itu sumbu kesadaran. Oke, kesadaran itu berarti bisa kita sebut kita sadar atau tidak sadar, atau kita itu sebenarnya tahu atau tidak tahu. Jadi kalau yang ke kanan ke kiri itu mengenai kesadaran kita, apakah sebenarnya kita tahu atau tidak tahu. Oke, kalau eh, misalkan kita tahu dulu ya, ketika kita tahu terjadi dua dimensi juga. Tahunya kita itu apakah kita ketahui secara sadar atau secara tidak sadar. Oke, kita ketahui itu secara sadar atau kita ketahui secara tidak sadar. Sedangkan ketika kita tidak tahu juga bisa jadi ketidaktahuan kita itu ketidaktahuan kita itu berdasarkan kita sadar atau tidak sadar juga bisa. Oke, contohnya misalkan kalau kita mengetahui sesuatu tetapi kita tahu bahwa kita itu tahu, itu contohnya adalah sesuatu pengetahuan yang kita tahu selama ini. Kita sadar, kita tahu bahwa apa yang sudah kita ketahui. Sedangkan kalau tahu bahwa kita tidak tahu, contohnya adalah atau kita sadar bahwa kita itu mengetahui bahwa kita itu belum tahu atau tidak tahu. Contohnya adalah ketika kita ngomongin alam semesta misalkan, atau bagaimana bumi tercipta. Itu adalah sebuah ketidaktahuan kita yang kita ketahui atau kita sadari. Jadi kita sadar atau kita tahu bahwa kita itu tidak memiliki pengetahuan terkait dengan alam semesta atau proses penciptaan bumi atau universe ataupun yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang bahaya adalah yang di paling kiri bawah. Kita tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya tidak memiliki pengetahuan atau tidak tahu. Nah, ketika kita tidak tahu atau tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya tidak tahu, biasanya di kiri bawah ini adalah orang-orang yang sok tahu gitu loh. Mereka sebenarnya tidak sadar atau tidak tahu bahwa mereka itu tidak memiliki pengetahuan. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di kiri bawah ini biasanya jadi sok tahu, ngeyelan, kayak gitu-gitu. Jadi paling tidak ketika orang-orang tersebut tidak tahu atau tidak sadar, ya kita sadarkan mereka dulu. Kalau mereka masih tidak sadar, mereka masih tidak tahu kalau mereka sebenarnya tidak memiliki pengetahuan, susah. Kita mau berdebat dengan mereka, kita yang akan kalah. Karena apa? Ya mereka nggak sadar selama ini. Oleh karena itu jangan pernah mau untuk ngeladenin ibaratnya ya. Kalau misalkan mereka ngotot kayak gitu ya udah biarin aja. Karena mereka selama ini nggak sadar. Kita sadarkan dulu aja, kita sadarkan mereka supaya mereka paham bahwa mereka itu ada atau memiliki ketidaktahuan. Oke, oleh karena itu biasanya kalau orang-orang di bawah ini eh, kayak tadi ngeyelan kayak gitu. Ketika kita yang paling bagus itu sebenarnya kita tahu bahwa kita tahu. Artinya apa? Kita memiliki kesadaran penuh atas apa yang kita ketahui. Atau mungkin yang di kanan bawah juga boleh. Kita tahu apa saja yang tidak kita ketahui. Sehingga ketika kita sebagai pembelajar, kita tahu apa yang harus kita pelajari. Jadi kalau yang kanan itu bagus ya, apa yang kita ketahui maupun apa yang tidak kita ketahui, kita sadari betul. Sehingga nanti ketika kita ingin belajar, tahu mana yang harus kita pelajari. Kalau yang kiri jangan sampai deh. Kalau yang kiri itu kita nggak sadar atau kita nggak tahu bahwa kita memiliki pengetahuan maupun tidak memiliki pengetahuan. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang selanjutnya di sini. Oke, mohon maaf sebentar ya.
Oke, selanjutnya adalah ketika kita ingin membuat suatu pengetahuan atau menciptakan suatu pengetahuan bagi sebuah eh, organisasi pembelajar, maka terdapat tahapan-tahapannya. Dalam tahapan menangkap pengetahuan, biasanya berawal dari individu ataupun orang ya, dari personalnya masing-masing. Kemudian dari sana cikal bakalnya bermula dalam bentuk intuisi. Oke, dalam bentuk intuisi dari masing-masing personal. Oke, dari sana kita melakukan interpretasi. Interpretasi dari masing-masing individu kemudian diinterpretasikan ke dalam sebuah grup ataupun kelompok. Selanjutnya dari kelompok kita lakukan namanya integrasi. Dari beberapa kelompok terjadilah sebuah integrasi yang kita integrasikan ke dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, ketika pengetahuan tersebut sudah sampai ke organisasi, maka organisasi tersebut melakukan namanya institusionalisasi. Apa yang sudah diserap oleh pengetahuan yang sudah diserap oleh organisasi dilakukan institusionalisasi. Untuk apa? Supaya pengetahuan yang sudah dimiliki tidak hilang atau mungkin tidak 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 menghilang begitu saja dengan adanya mungkin ketika ada karyawan yang pindah atau mungkin ada yang resign atau mungkin ada yang pensiun. Jadi sebisa mungkin pengetahuan yang sudah dimiliki oleh perusahaan dipertahankan, jangan sampai hilang, jangan sampai berkurang. Oke, kemudian itu disebut sebagai feed forward ya, dari individu menuju ke grup atau kelompok langsung menuju ke organisasi. Nah, tetapi dari organisasi juga bisa balik lagi ke grup ataupun individu melalui namanya feedback. Jadi dengan adanya feedback ataupun umpan balik ya dari masing-masing dari tingkatan yang paling tinggi yaitu organisasi, kita bisa berikan feedback ataupun semacam umpan balik baik untuk kelompok maupun untuk individu. Nah, model ini disebut sebagai 4I Model of Organizational Learning. Oke, dari Crossan tahun 99. Kenapa disebut sebagai 4I? Ya karena tadi masing-masing dari tingkatan tersebut memiliki tahapannya. Yang pertama dari intuisi individu. Kemudian dari individu dilakukan namanya interpretasi. Dari kelompok kemudian dilakukan namanya integrasi. Dan pada tingkatan organisasi dilakukan institusionalisasi. Karena nama hurufnya I semua, nama depannya, maka disebut sebagai 4I. Oke, kemudian penangkapan pengetahuan itu merupakan tadi fase pertama yang seperti yang kita ketahui, yang berupaya mendapatkan pengetahuan teksit agar menjadi pengetahuan eksplisit. Dari yang sebelumnya nggak kelihatan, dari yang sebelumnya susah untuk ditangkap, kita coba agar pengetahuan tersebut bisa menjadi pengetahuan yang tampak, yaitu pengetahuan yang eksplisit. Bisa terorganisasi, tertata, sehingga ketika kita ingin mendapatkan ataupun mencari ataupun mengakses pengetahuan tersebut akan dapat dengan mudah diakses. Contohnya apa? Contohnya misalkan apa yang sudah kita pelajari ya, bahwa pengetahuan-pengetahuan yang sudah dirangkum ke dalam buku, ke dalam PowerPoint, ke dalam catatan, itu akan bisa lebih mudah disebarluaskan. Contohnya misalkan, apa yang sudah saya coba rangkum, baik melalui PPT ataupun catatan, akan dengan mudah saya share kepada kalian melalui Kulino atau mungkin melalui Google Drive seperti itu ya. Jadi nanti kalian akan dengan mudah mendapatkan ilmu ataupun pengetahuan ketika pengetahuan tersebut sudah dalam bentuk yang eksplisit. Karena ketika pengetahuan tersebut sudah dalam bentuk eksplisit, tadi ciri-cirinya sudah berubah. Pengetahuan tersebut dapat dengan mudah dipindahkan, disebarkan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian aktivitas dari ketiga aspek tersebut merupakan aktivitas yang meliputi penemuan pengetahuan, kemudian menjadi gudang pengetahuan, dan akhirnya menjadi bagian dari pengetahuan itu sendiri. Bagian pengetahuan dari organisasi itu sendiri. Oke, itu penangkapan pengetahuan. Selanjutnya, menangkap pengetahuan teksit. Oke, seperti yang kita tahu tadi ada 3 tingkatan, ada individu, kelompok, sama organisasi. Nah, kita bahas dulu cara menangkap pengetahuan dalam tingkatan individu atau kelompok. Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan cara melakukan wawancara dengan para ahli atau dengan para expert. Kemudian yang kedua, belajar dengan diberitahukan atau learning by being told.
Kemudian yang ketiga, belajar dengan observasi, dengan cara mengamati. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu wawancara dengan para ahli. Wawancara dengan para ahli bisa kita klasifikasikan atau kita bisa bagi menjadi dua kelompok, yaitu wawancara yang terstruktur dan juga cerita. Kalau wawancara terstruktur dengan ahli merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk membuat pengetahuan tekstit dari individu ke dalam bentuk yang lebih eksplisit. Oke, beberapa contohnya adalah dengan melakukan paraphrasing, clarifying, summarizing, reflecting. Paraphrasing artinya apa? Ketika misalkan seseorang mewawancarai ahli ataupun profesor, misalkan seperti itu. Pewawancara tersebut menangkap apa yang disampaikan oleh para ahli tersebut, kemudian mencoba memparafrasekan atau membuat mengubah ya dengan bahasanya dia sendiri apa yang sudah disampaikan oleh para ahli ataupun profesor. Kemudian setelah itu dilakukan clarifying atau mengklarifikasi apa yang sudah mereka tulis sesuai nggak atau benar nggak, kita lakukan klarifikasi kepada profesor ataupun ahli tersebut. Kemudian yang ketiga juga bisa melakukan dengan summarizing. Oke, kenapa? Karena tidak semua atau mungkin secara detail-detail itu susah ya untuk kita tangkap semua. Oleh karena itu kita lakukan namanya perangkuman ataupun merangkum ataupun meringkas apa yang sudah disampaikan oleh para ahli tersebut. Oke, kita melakukan hal tersebut untuk memudahkan apa saja yang sebenarnya sudah disampaikan oleh ahli ataupun profesor tersebut. Ketika kita sudah ketemu rangkumannya, garis besarnya apa saja yang disampaikan, nah nanti kita untuk pelajari lebih lanjut menjadi lebih mudah. Kemudian yang terakhir yaitu adalah reflecting. Kita lakukan refleksi apa yang sudah disampaikan dari profesor tersebut, kita sudah lakukan klarifikasi, nah kemudian kita reflecting apa yang disampaikan tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita pahami atau belum. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan metode cerita. Oke, metode cerita merupakan alat atau tools lain yang sangat baik untuk menangkap dan melakukan kodifikasi pengetahuan tekstit. Cerita dapat didefinisikan sebagai menceritakan suatu kejadian atau serangkaian kejadian secara yang terhubung, baik itu fiktif maupun yang lainnya, maupun fiktif maupun non fiktif ya. Jadi cerita ini adalah salah satu metode untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, tetapi dengan cara yang lebih luas, lebih fleksibel. Kalau yang tadi kan wawancara terstruktur itu kita menanyakan, kita sudah menyiapkan daftar pertanyaannya apa aja. Oke, jadi nanti kita bisa lebih fokus apa yang ingin kita bahas bersama para ahli tersebut. Tetapi kalau cerita itu kadang suka ngalor ngidul gitu ya, suka kemana-mana karena memang tidak ada patokan khususnya apa yang ingin para ahli tersebut ceritakan. Kita biarkan saja mereka menceritakan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Nah, untuk metode seperti ini dia bersifat informal ya, karena bersifatnya cerita. Nah, sebenarnya dari cerita-cerita tersebut juga mengandung banyak sekali pelajaran ataupun pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita tangkap. Kalau kita bisa dengan jeli, dengan cermat menangkap pembelajaran ataupun pengetahuan yang secara tidak langsung mungkin disampaikan oleh profesor tersebut. Karena kalau yang sudah berilmu seperti itu biasanya apa yang mereka sampaikan pasti aja ada ilmunya. Mereka mau cerita apapun biasanya diselipkan dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan yang sudah mereka miliki. Oleh karena itu cerita atau metode cerita ini juga sangat baik untuk mendapatkan ilmu ataupun pengetahuan dalam level tingkatan individu maupun kelompok. Oke, kemudian yang kedua yaitu adalah belajar dengan diberitahukan atau learning by being taught. Dalam pembelajaran dengan diberitahukan ini, pihak yang diwawancarai mengungkapkan dan kemudian menyarikan pengetahuan yang terinternalisasi. Dan pada saat yang sama, manajer pengetahuan menjelaskan dan melakukan validasi artefak pengetahuan yang membuat pengetahuan tersebut berbentuk eksplisit. Jadi yang pertama adalah ada seorang ahli, misalkan seperti itu, kemudian yang diwawancari tersebut mengungkapkan dan menyarikan pengetahuannya. Jadi setelah seperti itu, setelah dijabarkan semua, dari manajer pengetahuan tersebut mencoba menjelaskan ulang
dan melakukan validasi artefak pengetahuan yang membuat pengetahuan tersebut berbentuk eksplisit. Jadi dari manajer pengetahuan tersebut mencoba untuk membuat apa yang mereka tangkap, apa yang mereka pahami dari apa yang disampaikan oleh para ahli tersebut, kemudian mereka ubah menjadi bentuk yang lebih eksplisit. Nah, contohnya adalah task analisis, proses tracing, protokol analisis, simulation, dan yang lain sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga adalah metodenya adalah belajar dengan observasi. Nah, dengan belajar observasi ataupun pengamatan, keahlian dapat dilihat dalam belajar dengan observasi. Pertama ya adalah keterampilan motorik, yang kedua adalah keahlian kognitif. Untuk keterampilan motorik biasanya bersifat fisik, sedangkan yang kognitif bersifat non-fisik. Contohnya kalau yang keterampilan motorik itu adalah keahlian atau keterampilan seseorang dalam mengoperasikan suatu mesin atau suatu peralatan seperti itu. Kemudian kalau untuk keahlian yang kognitif, dia lebih bersifat sesuatu yang kognitif ya, yaitu membuat suatu diagnosa misalkan seperti itu. Jadi yang tidak terlihat atau mungkin mampu menganalisa suatu permasalahan, itu adalah keahlian kognitif. Cara mendapatkan atau melakukan belajar dengan observasi adalah kita memperhatikan orang yang sudah ahli tersebut, kita perhatikan bagaimana cara mereka melakukan pekerjaan mereka. Kita perhatikan, kita amati, oh ternyata seperti itu. Selanjutnya, dari cara pengamatan tersebut, kita bisa lihat, kita bisa ambil ilmu-ilmu yang kita tangkap dari pengamatan kita. Itu disebut sebagai belajar dengan observasi. Oke, kemudian selanjutnya terdapat metode-metode lain dalam menangkap pengetahuan dari tingkatan individu ya, dari tingkatan individu maupun kelompok. Yang pertama ad hoc session, itu yang mirip kayak rapat kayak gitu, itu disebut ad hoc session. Kemudian roadmap, jadi kita buat pengetahuan itu kita buat roadmap. Kemudian yang ketiga learning histories, kita bisa mempelajari dari apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, tidak harus dari yang kita alami, tapi kita juga bisa mempelajari atau belajar dari sesuatu yang orang lain alami. Oke, ada yang bilang bahwa pengetahuan itu adalah guru yang paling terbaik. Oke, tetapi sebenarnya kita tidak harus mengalami kegagalan dulu baru kita bisa mengambil pelajaran. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa pengalaman orang lain itu adalah guru yang paling baik. Kenapa? Karena kita tidak selalu harus mengalami kegagalan-kegagalan yang sudah dialami oleh orang lain. Jadi artinya pengalaman tersebut tidak harus kita alami dulu, tidak harus kita alami semua. Itu learning histories. Kemudian yang ketiga, action learning. Ini mirip kayak learning by doing, jadi caranya kita mendapatkan pembelajaran ataupun pengetahuan dengan cara melakukannya langsung. Dari sana nanti kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari apa yang sudah kita lakukan. E-learning itu adalah melakukan pembelajaran atau menangkap pengetahuan dari sumber-sumber elektronik, bisa dari internet atau dari sumber-sumber yang lainnya. Sedangkan yang terakhir, benchmarking from best practice, yaitu kita melakukan seolah kayak peniruan ya, ataupun meniru apa yang sudah orang lain lakukan. Nah, yang kita tiru tidak sembarangan, tetapi adalah mereka yang sudah bisa melakukan praktik terbaiknya. Nah, dari sana kita lihat, oh ternyata mereka yang ahli, mereka yang bagus, mereka yang unggul menggunakan metode A misalkan. Nah, kita juga terapkan di perusahaan kita atau organisasi kita. Dengan begitu harapannya perusahaan kita juga dapat menjadi perusahaan yang maju ataupun unggul seperti perusahaan yang kita benchmarking tersebut. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Ada? Belum ada? Oke, kita lanjut dulu. Kemudian selanjutnya adalah menangkap pengetahuan teksit, tetapi sekarang dalam level organisasi. Oke, terdapat beberapa. Yang pertama adalah grafting. Grafting pencangkokan ataupun penyambungan ya, kalau dalam istilah
kedokteran ada juga menyangkut organ-organ tubuh misalkan, itu grafting namanya. Oke, dengan metode grafting itu perpindahan pengetahuan antara organisasi itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Dengan metode ini yaitu adalah melakukan akuisisi atau melakukan merger atau juga melakukan aliansi. Nah, dengan proses ini pembelajaran dapat memberikan akses kepada seseorang dengan memproses pengetahuan tertentu yang sebelumnya belum tersedia di dalam organisasi. Contohnya misalkan kayak tadi, ada perusahaan mengakuisisi perusahaan yang lainnya, di mana perusahaan yang diakuisisi tersebut memiliki pengetahuan tertentu yang sebelumnya tidak dimiliki oleh perusahaan pengakuisisi. Oke, contohnya misalkan Bank BCA mengakuisisi Bank Royal pada tahun 2019. Nah, Bank Royal tersebut diakuisisi oleh Bank BCA untuk dijadikan basis atau anak perusahaan mereka, di mana bank akan dijadikan bank digital. Oke, kenapa Bank BCA tersebut mengakuisisinya? Karena mereka merasa bahwa Bank Royal memiliki basis ataupun landasan yang kuat, yang bagus untuk dapat dijadikan menjadi bank digital. Jadi daripada Bank BCA dari awal dari nol mendirikan anak perusahaan yang khusus untuk akan dijadikan menjadi bank digital, mereka lebih baik untuk mengakuisisi bank yang sudah ada, kemudian mereka fokuskan bank tersebut di digital. Oke, sekarang berubah menjadi Blue ya, kalau nggak salah ya namanya Blue, di mana bank digital dari BCA. Nah, hal tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh BCA dengan menggunakan metode grafting. Mereka menangkap pengetahuan text sheet dari organisasi lain. Contohnya dalam hal ini adalah Bank Royal tadi. Mereka mengakuisisi pengetahuan dari organisasi yang mereka akuisisi. Nah, kemudian grafting juga bisa dilakukan dalam istilah pembedahan ya. Jadi memindahkan sebenarnya berasal dari istilah pembedahan, yaitu memindahkan satu organ ke organ yang lainnya, atau mungkin dari makhluk lain ke dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu vicarious learning atau pembelajaran dengan memperhatikan. Oke. Ini sebenarnya mirip ya kayak apa yang kita lakukan hari ini, misalkan lagi pembelajaran, kita melakukan dengan cara memperhatikan. Proses pembelajar dengan cara pengamatan, kemudian mengimitasi, kemudian peniruan terhadap proses, teknik, ataupun prosedur tertentu. Sama halnya mirip kayak dengan benchmarking ya, kita mengamati dulu siapa yang paling jago di bidangnya, misalkan, oh ternyata yang paling bagus dalam menciptakan kamera adalah perusahaan A misalkan. Ya kita amati bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana cara mereka memproduksi suatu produk tersebut, tekniknya bagaimana, prosedurnya seperti apa. Kita pahami, kita kita amati apa yang mereka lakukan. Kemudian contohnya ya apa yang dilakukan itu adalah mirip kayak benchmarking tadi ya, sudah kita jelaskan. Benchmarking itu adalah kita membandingkan satu perusahaan yang memiliki kinerja terbaik, kita perhatikan bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan, bagaimana teknik-tekniknya, prosedurnya. Nah, kemudian nanti kita aplikasikan ke kita. Kita mungkin adaptasi karena tidak semua apa yang terjadi di perusahaan tersebut sama dengan di perusahaan kita. Oleh karena itu, kita coba aplikasikan atau terapkan yang sesuai dengan perusahaan kita. Oke, itu adalah pembelajaran dengan memperhatikan atau vicarious learning. Kemudian kalau yang ketiga adalah experiential learning, di mana experiential learning ini mirip kayak learning by doing. Cara kita mendapatkan pengetahuan tersebut dengan cara melakukannya langsung, dengan melakukan experience, dengan cara mempraktikannya secara langsung. Nah, kemudian dengan cara ini kita dituntut untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan pernah perusahaan tersebut diam. Jadi perusahaan dituntut untuk melakukan dan mempraktekkan apa yang sudah mereka dapatkan dari sebelumnya, sehingga nanti dari praktek tersebut, dari pengalaman-pengalaman tersebut, dari apa yang sudah mereka lakukan, apa yang mereka praktekkan, mereka biasanya akan menangkap ilmu-ilmu atau pengetahuan baru. Kalau yang tadi kan vicarious learning kita mengamati dari orang lain.
Oh, ternyata mereka seperti ini, kita coba terapkan. Nah, ketika sudah menerapkan atau sudah mempraktikannya secara langsung, di situ biasanya akan mendapatkan pembelajaran lagi, akan mendapatkan pengetahuan lagi. Sama halnya misalkan ketika kita ingin belajar, katakanlah nyetir mobil kayak gitu. Kita kan mungkin di awal melihat dulu bagaimana caranya memindahkan dari gigi satu ke gigi dua. Kemudian mungkin ketika kita ingin berbelok ke kanan, apakah harus langsung belok ke kanan atau mungkin kita lurus dulu atau belok kiri dulu. Itu harus amati dulu dari orang yang sudah bisa nyetir paling enggak. Setelah itu kita coba praktekkan secara langsung ilmu ataupun pengetahuan yang sudah kita miliki berdasarkan pengamatan kita praktekkan. Setelah kita praktekkan, pasti ada yang namanya pengetahuan baru yang kita dapatkan. Mungkin ketika misalkan kita hanya lihat, kita nyata oh teorinya aja, ibaratnya teorinya aja. Tapi ketika kita sudah praktekkan secara langsung, kita amalkan, nah di situ biasanya ada lagi pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, sedangkan yang terakhir, inferential process atau proses yang dapat disimpulkan merupakan suatu pembelajaran dalam organisasi melalui interpretasi atas suatu kejadian, keadaan, perubahan, dan hasil dari kodifikasi pengetahuan eksplisit. Oke. Pembelajaran ini biasanya dilakukan ketika ada suatu kejadian, ada suatu keadaan, ada suatu perubahan, kemudian kita mencoba untuk melihat prosesnya. Apa yang sebenarnya terjadi, kemudian kita nanti lihat. Kita interpretasikan dari kejadian tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan. Oke, kalau saya garis besarkan, untuk inferential proses ini, kita anggap sebagai ibaratnya mengambil hikmah dari suatu kejadian. Kita harus ada lesson learn-nya. Dari sana, kita akan mendapatkan suatu pengetahuan baru. Atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita kerjakan, atau mungkin ada suatu kejadian di luar perusahaan kita. Kita harus bisa melakukan tadi pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang sudah terjadi. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan. Sebelum saya lanjut, silakan. Ada? Maaf, Pak, tadi kurang jelas tentang yang grafting. Grafting, oke. Gitu, Oke, Pak. terima kasih. Oke, grafting saya coba jelaskan lagi. Grafting itu kalau dalam bahasa apa definisinya gitu ya, literally adalah pencangkokan ataupun penyambungan. Oke, contohnya adalah ketika perusahaan itu melakukan melakukan merger, akuisisi ataupun aliansi. Dari sana mereka dapat menangkap pengetahuan yang sudah dimiliki oleh perusahaan lain atau organisasi lain untuk dapat mereka serap ke dalam perusahaannya. Saya contohkan tadi perusahaan Bank BCA mengakuisisi Bank Royal. Berarti Bank BCA menangkap pengetahuan tax sheet dari Bank Royal. Oke, mungkin Bank BCA menganggap bahwa Bank Royal tersebut memiliki potensi atau memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh Bank BCA tersebut. Misalkan dalam hal digital, dalam hal teknologinya misalkan. Nah, oleh karena itu Bank BCA mengakuisisi untuk dapat mencaplok ataupun menangkap pengetahuan tax sheet yang dimiliki oleh Bank Royal. Sehingga nanti Bank BCA tersebut tidak perlu mendapatkan pengetahuan tax sheet tersebut dari cara-cara yang lainnya. Mereka tidak perlu melakukan mengamati perusahaan orang lain ataupun melakukan benchmarking untuk dapat mereka terapkan ke anak perusahaannya. Tetapi mereka langsung menangkap ataupun mengakuisisi perusahaan yang memang sudah memiliki pengetahuan tersebut. Atau merger juga sama konsepnya. Merger berarti antara satu perusahaan dengan satu perusahaan yang lain bergabung menjadi satu, masing-masing perusahaan dapat menangkap pengetahuan tax sheet yang dimiliki oleh mitra mergernya. Katakanlah A dan B merger, berarti A bisa menangkap pengetahuan dari B, maupun B bisa menangkap pengetahuan tax sheet dari A. Tapi kalau yang akuisisi biasanya yang satu nyaplok yang kecil gitu ya, yang besar nyaplok yang kecil. Sehingga nanti konteksnya perusahaan pengakuisisinya mendapatkan ataupun menangkap pengetahuan tax sheet dari perusahaan yang diakuisisi. Kurang lebih seperti itu. Ada tanggapan mungkin? Iya, Pak. Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, yang lain ada?
Belum ada. Oke, kita lanjut. Oke, terdapat juga permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kualitas hasil kodifikasi. Jadi ketika kita melakukan kodifikasi itu gini gampangnya. Kodifikasi itu merubah pengetahuan teks sheet menjadi pengetahuan yang eksplisit. Itu disebut sebagai kodifikasi. Sesuatu yang tadinya tidak terlihat, sesuatu yang tadinya susah untuk dijelaskan, kita lakukan namanya kodifikasi sehingga nanti pengetahuan tersebut berubah bentuk menjadi pengetahuan eksplisit. Oke, yang pertama permasalahannya adalah terkait dengan akurasinya. Oke, akurasi ini sangat penting karena ketika misalkan kita melakukan kodifikasi atau merubah tadi ya dari teks sheet menjadi eksplisit, kalau akurasinya nggak baik, maka bahaya nanti. Jangan-jangan apa yang disampaikan katakanlah tadi oleh profesor ataupun para ahli tidak sesuai dengan apa yang sudah dituliskan ataupun apa yang sudah diparafrasekan oleh pewawancaranya misalkan. Oleh karena itu, tingkat akurasi harus mutlak tinggi. Artinya, apa yang atau apa yang menjadi pengetahuan teks sheet juga merupakan pengetahuan eksplisit itu sendiri. Jadi tidak merubah nilai, tidak merubah maknanya ya. Mereka hanya merubah bentuknya aja. Oke, kemudian yang kedua, mudah dibaca dan dipahami. Karena tadi teks sheet itu ciri-cirinya adalah susah untuk dibaca, dipahami, kemudian susah untuk dijelaskan kepada orang lain, susah untuk dipindahkan, maka ketika pengetahuan tersebut sudah dikodifikasi, sebaiknya hasilnya atau pengetahuan eksplisitnya harus mudah dibaca dan dipahami. Jangan sampai ketika pengetahuan tersebut sudah dikodifikasi, ternyata hasilnya masih susah untuk dipahami. Jangan sampai seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, aksesibilitas. Ini erat kaitannya dengan cara penyebaran ataupun pembagian ya disebarkan dengan orang lain kepada orang lain. Ketika pengetahuan tersebut sudah dikodifikasi, maka hasilnya harus dengan mudah diakses. Cara kita mengakses pengetahuan yang sudah dikodifikasi tersebut sebaiknya sudah lebih mudah. Contohnya misalkan para ahli, para profesor sudah membuat atau menjelaskan. Kemudian beberapa orang, mungkin beberapa penulis, menuliskannya ke dalam sebuah buku ataupun catatan, ataupun mungkin PPT, ataupun yang lainnya. Nah, ketika pengetahuan tersebut sudah dikodifikasi, sebaiknya pengetahuan tersebut mudah untuk diakses. Misalkan dalam bentuk PPT, ataupun dalam bentuk buku atau PDF, sehingga nanti pengetahuan tersebut dapat di-share, dapat dibagikan kepada orang lain dengan mudah. Jangan sampai ketika sudah dikodifikasi, tapi ternyata aksesnya masih susah. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang keempat terkait dengan keterkinian. Oke, ilmu-ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan yang ada itu juga harus diupdate. Jangan sampai kodifikasi yang sudah dilakukan tersebut tidak up to date. Karena bisa jadi pengetahuan yang terjadi atau yang sudah dikodifikasi tersebut bisa jadi sudah out of date atau sudah kadaluarsa. Oke, oleh karena itu kita juga harus memperhatikan up to date-nya. Harus memperhatikan keterkiniannya. Oke, kemudian yang kelima, otoritas dan kredibilitas. Ketika kita sudah melakukan kodifikasi tadi, hasilnya harus kredibel. Misalkan contohnya, hasil dari kodifikasi tersebut merupakan hasil kodifikasi dari pengetahuan teks sheet yang dimiliki oleh siapa? Profesor A atau mungkin expert atau ahli B misalkan seperti itu. Otoritasnya juga jelas. Mereka ahli dalam bidang apa. Jangan sampai misalkan Profesor A tapi dia bahasnya bukan di bidangnya. Itu namanya nggak kredibel. Kalau misalkan Profesor A menyampaikan ilmu-ilmunya yang memang jagonya, oke, berarti artinya kredibel. Katakanlah sesama dokter pun kan memiliki spesifikasi ataupun spesialisasinya sendiri-sendiri. Ada orang ataupun dokter ahli spesialis bedah misalkan ngomongin di spesialisasi lain yang namanya nggak kredibel. Ataupun mungkin sebaliknya dan seterusnya. Artinya apa? Hasil dari kodifikasi kita juga harus berdasarkan kredibilitas yang tinggi. Oke, kemudian implementasi penangkapan pengetahuan.
Nah, ketika kita sudah melakukan implementasi ataupun melakukan proses penangkapan pengetahuan, kita juga harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, penghargaan terhadap pembuatan pengetahuan. Oke, misalkan contohnya ketika ada orang yang sudah dengan sukarela atau dengan senang hati misalkan untuk membuat ataupun menangkap pengetahuan, kita harus memberikan penghargaan kepada mereka. Kita harus memberikan apresiasi kepada mereka. Kenapa? Kalau tidak diiringi dengan penghargaan, apresiasi, mereka lama-lama akan malas. Mereka akan merasa tidak dihargai. Mereka sudah melakukan seperti ini, seperti itu, tidak ada penghargaan sama sekali. Sama ya, mungkin teman-teman rasakan juga ketika misalkan teman-teman melakukan suatu pekerjaan, tapi ternyata tidak ada apresiasi sama sekali, tidak ada penghargaan sama sekali, maka teman-teman akan merasa bahwa pekerjaan atau apa yang sudah teman-teman lakukan tersebut tidak dihargai. Jangan sampai kejadian seperti itu. Oke, bisa jadi mungkin dengan melakukan memberikan insentif atau bonus atau mungkin promosi, bisa jadi seperti itu. Oke, mungkin yang kedua adalah sulit dilupakan. Ketika kita melakukan proses tersebut, proses implementasi penangkapan pengetahuan, maka sebaiknya kita membuat sebuah pengetahuan tersebut agar sulit untuk dilupakan. Jangan sampai pengetahuan yang sudah kita tangkap tersebut menjadi lebih mudah dilupakan, jadi nanti sudah cepat gampang hilang. Jangan sampai seperti itu. Kemudian pada saat selama proses transfer juga jangan sampai kita membuang berbagai pengetahuan. Misalkan contohnya ketika kita melakukan namanya akuisisi ataupun merger, itu kan selama prosesnya biasanya ada perpindahan pengetahuan tersebut. Jangan sampai ketika proses transfer ataupun perpindahan pengetahuan kita membiarkan pengetahuan tersebut hilang di dalam perusahaan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan paradoks nilai pengetahuan. Paradoksnya seperti apa? Ketika kita ingin melakukan penangkapan pengetahuan, kita kan ingin merubah dari pengetahuan teksit menjadi pengetahuan eksplisit. Akan tetapi sebenarnya ada paradoks di sini. Ketika kita merubah pengetahuan tersebut menjadi eksplisit, sebenarnya kita merubah nilainya juga. Bukan merubah nilai, tapi merubah berharganya. Kenapa? Karena semakin detail tacit knowledge-nya, itu semakin berharga pula nilainya. Jadi nanti ketika berharga, organisasi bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Artinya apa? Kita akan jadi dilema, kita akan jadi ada paradoks. Kita pengen mengubah pengetahuan teksit menjadi eksplisit, tapi di sisi lain pengetahuan teksit tersebut memiliki nilai yang lebih berharga dari pengetahuan teksit. Seperti yang sudah kita ketahui ya pada pertemuan sebelumnya bahwa pengetahuan teksit tersebut hanya sepersekian kalau kita bandingkan dengan pengetahuan teksit. Jadi susah banget kita untuk mengubah seluruh pengetahuan teksit menjadi pengetahuan eksplisit. Jadi tidak semua pengetahuan teksit kita ubah, kita tangkap, kemudian kita jadikan pengetahuan eksplisit. Tidak semudah itu. Oke, sampai sini dulu. Silahkan, ada yang ingin tanyakan? Cukup jelas? Oke, kita lanjutkan kalau nggak ada. Oke, terdapat fase akuisisi pengetahuan. Yang pertama adalah identifikasi, kemudian konseptualisasi, dan ketiga kodifikasi. Pada tahapan identifikasi, kita harus bisa melihat pengetahuan apa atau pengetahuan mana yang cocok ataupun yang bagus untuk kita tangkap. Kita harus mengidentifikasi dulu pengetahuan A kah, atau yang B, ataupun yang lainnya. Yang menurut kita paling bagus, yang menurut kita bernilai, lalu kita capture atau kita tangkap. Selanjutnya, kita lakukan konseptualisasi. Dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita tangkap tadi, kita konseptualisasi, kita bentuk, kita atur ulang hubungan satu konsep dengan konsep yang lainnya, kemudian kita lanjutkan dengan membuat sebuah model pengetahuan atau peta pengetahuan. Sehingga kita tahu hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, atau mungkin kausalitas dari konsep satu dengan konsep yang lainnya seperti apa. Setelah itu kita lakukan kodifikasi. Oke, kodifikasi itu berarti
proses pengubahan yang tadinya eksplisit, yang tadinya teksit menjadi pengetahuan yang eksplisit, yang lebih mudah. Contoh misalkan ketika saya ingin mencoba menjelaskan materi hari ini terkait dengan knowledge capture and creation, berarti saya coba lihat apa saja yang akan saya sampaikan. Pengetahuannya, oh ternyata fase akuisisi pengetahuan, kemudian misalkan tadi teknik-teknik kodifikasi pengetahuan, kemudian apa saja permasalahan dalam penangkapan pengetahuan, saya coba jabarkan, saya coba lihat pengetahuan mana saja yang harus saya tangkap, harus saya akuisisi, kemudian saya konsepkan, saya konseptualisasi dengan cara melihat, oh ternyata konsep A berhubungan dengan konsep yang B, B dengan D, D dengan C misalkan, dan seterusnya. Selanjutnya, saya lakukan kodifikasi. Dari apa yang sudah saya pahami, sudah saya konsepkan, saya kodifikasi menjadi sebuah PPT. PPT ini disebut sebagai pengetahuan eksplisit, karena dapat dengan mudah saya bagikan, akan dapat dengan mudah saya sebarkan. Nah, inilah proses kodifikasi tersebut. Nah, proses kodifikasi ini tidak hanya berhenti sampai sini ya, fasenya ya, tapi kita juga bisa melakukan perbaikan konsep. Kalau misalkan ternyata, oh ada konsep yang kurang tepat, ada konsep yang harus direvisi, maka kita perbaiki konsepnya. Kemudian kita juga bisa melakukan perbaikan syarat-syarat ataupun apa saja yang perlu kita tambahkan atau mungkin apa yang harus kita buang. Itu adalah fase akuisisi pengetahuan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah teknik kodifikasi pengetahuan. Oke, kodifikasi pengetahuan tersebut kurang lebih sebenarnya ada banyak ya, tapi yang akan kita pelajari di sini coba 7 dulu aja. Yang pertama adalah peta kognisi. Kemudian ada tabel keputusan, ada pohon keputusan, ada taksonomi pengetahuan, ada bingkai-bingkai atau frames, ada aturan produksi, dan penalaran berbasis kasus. Kita pahami dulu yang pertama. Peta kognisi atau cognitive maps merupakan atau merepresentasikan model mental dari pengalaman pengetahuan individu yang memberikan bentuk kodifikasi yang baik. Oke, jadi kita bisa melakukan sebuah mapping ataupun pemetaan terkait apa yang kita ketahui. Misalkan kita ketahui misalkan eksplisitnya apa, pengetahuan eksplisitnya apa, kemudian pengetahuan teksitnya apa, sumber-sumbernya dari mana, referensinya dari mana, siapa yang mengalaminya, ataupun yang mengalaminya siapa aja gitu ya. Kemudian kalau yang eksplisit, lokasinya di mana, formatnya seperti apa, bahasanya apa, apakah dia dicetak atau dalam bentuk elektronik, kayak gitu. Nah, pekerja pengetahuan tersebut harus bisa melihat pengetahuan eksplisit dan pengetahuan teksitnya tadi seperti apa aja. Ketika kita sudah bisa memetakan pengetahuan-pengetahuan tersebut, kita artinya sudah bisa membuat suatu peta kognisi atau cognitive maps. Oke, selanjutnya adalah tabel keputusan. Di sini atau kita jelaskan dulu ya, tabel keputusan merupakan suatu tabel yang berisi syarat dan kondisi untuk dikenakan dalam kondisi tertentu. Oke, misalnya di sini ada tabel keputusan yaitu printer troubleshooting. Artinya misalkan ketika sebuah printer tersebut bermasalah, kita lihat apa yang terjadi dengan printer tersebut. Kalau kita lihat di sini ada berapa kejadian di sini? Satu, ada kondisi satu, kondisi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, oh 8 ya, ada 8. Oke. Pertama, misalkan kita lihat kondisi yang kedua dulu ya, misalkan ya. Bacanya gini, kondisi yang kedua kita lihat. Oke, berarti kondisinya adalah printer tidak bisa ngeprint. Yes. Oke, berarti printernya tidak bisa nyetak ataupun ngeprint. Kemudian, apakah lampu merahnya berkedip? Lampu merahnya berkedip? Oh iya, berarti kalau printernya tidak bisa ngeprint, lampu merahnya di situ lampu merahnya berkedip, kemudian ternyata printernya tidak dikenali. Oh enggak, ternyata printernya bisa dikenali, tetapi dia tidak bisa ngeprint dan juga lampu merahnya berkedip. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Kemungkinan adalah baterainya habis. Berarti kita lakukan mengecek ataupun mengganti tintanya. Oke, kalau misalkan yang terjadi adalah tidak bisa ngeprint dan juga lampu merahnya berkedip. Maka kita bisa cek yang pertama adalah dengan
mengecek ataupun mengganti tintanya. Mungkin tintanya habis. Atau yang kedua, kalau ternyata tintanya masih oke, tidak bermasalah, maka kita bisa ngecek kertasnya. Apakah kertasnya tersumbat, atau kertasnya nyangkut, atau dan sebagainya. Itu kalau kejadiannya tidak bisa ngeprint, lampu warna merah berkedip. Bisa dipahami ya? Saya coba mungkin mau tanyakan salah satu ke siapa nih? Arunggota hadir? Halo, Arunggota? Halo, hadir nggak nih? Atau mungkin Adela hadir, Adela? Adela hadir? Oke, yang hadir di sini siapa? Coba raise hand yang hadir. Atau ada yang mau coba? Silakan. Mencoba tentang apa? Coba ini, kita melihat kondisinya seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Mau coba Anda? Menjelaskan dari kolom itu. Oh, Yang buku 2, 3 atau Ya. Oke, misalkan kita ambil misalkan yang kolom ke-7 Nanda. Mau dicoba? Silakan. Coba kolom 7 itu kejadiannya seperti apa? Kondisinya seperti apa? N itu untuk no, Y itu no, untuk ya. Oke. Jadi Printernya printernya bisa buat ngeprint. bisa ngeprint. Terus ada apa? Lampu merahnya nyala. Oke. Tapi printernya unrecognized. Oke. Berarti apa yang harus bisa dilakukan? Printernya tidak dikenali. Printernya tidak dikenali, printernya tidak dikenali ya. Oke. Punya di laptop. Jadi harus pasang softwarenya dulu. Oke. Berarti harus kita memastikan Mesinnya, software ataupun drivernya ya terinstall. Ya. Oke, maksudnya kayak gitu. Oke, terima kasih Nanda. Ada lagi yang mau coba? Yang lain? Oke. Ahmad Saindi hadir, Ahmad Saindi. ya Pak, hadir Pak. Oke, kita coba Ahmad yang keempat coba. Kolom keempat atau kondisi 4. Kondisinya seperti apa printernya? Printernya nyala Pak. Kondisinya seperti apa? Lihat, kolom keempat itu gimana bacanya? Bisa dipahami nggak? Coba. Kolom keempat itu printernya bisa ngeprint nggak? Lampu merahnya berkedip nggak? Kemudian printernya dikenali atau tidak? Printernya bisa apa itu nyala Pak? Bisa nyalanya gimana? Lihat, perhatikan yang ini nilainya berapa, ini berapa, ini berapa. Lihat di kolom keempat. Printernya bisa ngeprint tidak, Ahmad? Bisa Pak. Nah, oke. Yakin bisa ngeprint? Itu does not print. Berarti kalau punya yes nggak bisa. Berarti kalau yes berarti bisa ngeprint nggak? Nggak. Oh tidak, enggak Pak. Nggak bisa karena dia yes. Kemudian kalau red light-nya nyala atau lampu merahnya berkedip nggak? Berkedip Pak. Berkedip tidak? Berkedip. Bacanya gimana? Bacanya ada yang bisa bantu? Yang lain ada yang bisa bantu? Itu lampu merahnya nggak berkedip. Ya, oke. Coba Ahmad, kita perhatikan dulu sini Ahmad. Kolom keempat yang saya kotak ini barusan nih. Oke, Y itu untuk apa Ahmad? Ya Pak. Y itu untuk apa? Y untuk yes Pak. Yes. N untuk? No. Untuk no. Oke, perhatikan. Yang pertama dulu, printernya bisa ngeprint atau tidak? Yes or no? Yang pertama itu yes. Yes, berarti artinya printernya bisa ngeprint atau tidak?
Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Baris kedua, lampu merahnya berkedip atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Berarti printernya tidak bisa ngeprint. Lampu merahnya tidak berkedip ya. Tidak berkedip ya. Terus yang ketiga, Yang ketiga berarti tidak. oke, berarti kalau tidak artinya apa? Printernya dikenali atau tidak? Dikenali. Dikenali. Oke, kenapa? Karena kebalikannya, printer tidak dikenali tapi tidak, ya berarti printernya dikenali. Berarti apa yang harus dilakukan? Dilihat di kondisi di actionnya di bawah. Tadi kan kondisinya itu di 3 teratas. X-nya itu yang disilang, yang di X. Check for paper jam. Ya, artinya apa? Kita harus ngecek apakah ada kertas yang tersumbat ataupun yang tersangkut. Kalau kondisinya kayak tadi. Bisa dipahami ini sampai keputusannya? Ya Pak, bisa Pak. Oke. Terima kasih Ahmad. Kita lanjutkan dulu. Pak. Oke, kemudian selanjutnya adalah pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan sebuah pengambilan keputusan, merupakan metode yang banyak digunakan atau dalam mengkodifikasi pengetahuan eksplisit. Jadi ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, biasanya digambarkan dalam sebuah diagram seperti ini atau yang kita kenal dengan pohon keputusan. Misalkan contohnya ketika kita ingin mengecek apakah kita harus memeriksakan diri ke rumah sakit. Misalkan ya, contohnya kita ada pertanyaan untuk memverifikasi apakah ya atau tidak. Pertanyaannya adalah pertama, apakah kita pernah berkontak dengan pasien yang positif, ataukah mungkin pernah berkunjung ke negara atau daerah yang endemis ya selama 14 hari terakhir. Kalau misalkan tidak, ya berarti kita cek dulu nih. Kalau tidak, berarti masuknya ke sini. Kalau tidak, kita cek apakah kita sedang atau pernah mengalami demam, pilek, batuk, sesak. Kalau misalkan tidak lagi, ya berarti kita tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Misalkan seperti itu. Tapi misalkan, kalau ternyata tadi jawabannya ya, yang paling atas, kita sudah pernah kontak misalkan. Kita cek, apakah kita pernah mengalami demam, batuk, pilek, sesak nafas, dan yang lain sebagainya. Oh ternyata ya berarti kita harus langsung menghubungi ke pihak rumah sakit atau ke dokter. Kalau misalkan barusan tidak, berarti kita coba karantina diri dulu. Karantina selama 14 hari. Nah, setelah karantina 14 hari, kita cek lagi apakah ada demam, batuk, pilek, sesak napas. Kalau tidak, ya berarti kita tidak perlu ke rumah sakit. Kita tinggal jaga kesehatan aja. Itu adalah contoh pohon keputusan. Suatu kondisi tersebut dibagi menjadi beberapa option. Tidak hanya 2, mungkin bisa lebih dari itu. Oke, kemudian yang keempat contohnya adalah ataupun merupakan taksonomi pengetahuan, di mana pengkategorian konsep pengetahuan berdasarkan pengelompokan entitas tertentu, yang pengelompokannya berdasarkan ciri atau sifat-sifat tertentu. Oke, contohnya misalkan di sini kita lihat ada pengelompokan ataupun taksonomi tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan di sini, tumbuhan berdasarkan biji ya. Nah, kalau yang paling atas atau yang paling tinggi disebut sebagai parents atau parents ya kita lihat kenal ya orang tua gitu ya, parents-nya. Sedangkan yang di bawah-bawah disebut sebagai child-nya. Yang paling bawah-bawah disebut sebagai child-nya. Oke, di sini ada contoh klasifikasi tumbuhan berdasarkan biji. Oke, kita lihat apakah dia berpembuluh atau tidak. Kalau berpembuluh, kita lihat lagi apakah dia termasuk paku-pakuan atau tumbuhan berbiji. Kalau dia paku-pakuan, maka dia bisa paku lumut, paku ekor kuda, atau paku sejati. Kalau misalkan dia tumbuhan berbiji, maka bijinya berapa? Apakah biji terbuka atau biji tertutup? Nah, kalau biji tertutup juga yang mana? Apakah dia monokotil atau dikotil? Nah, pengklasifikasian seperti itu disebut sebagai taksonomi pengetahuan. Misalkan sama dalam hal misalkan manajemen. Manajemennya apa? Dibagi menjadi beberapa. Ada manajemen SDM, ada keuangan, atau mungkin ada marketing, ada lega operasi dan yang lain sebagainya. Nah, nanti SDM juga dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan ataupun menjadi beberapa kategori lagi seperti itu. Itu namanya taksonomi pengetahuan. Mirip dengan yang sebelumnya, yang pohon keputusan, tapi kalau yang pohon keputusan untuk
untuk menentukan sebuah keputusan. Kalau yang taksonomi pengetahuan itu untuk mengklasifikasikan suatu entitas ataupun suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini adalah pengetahuan. Oke, kemudian bingkai-bingkai atau frames merupakan sebuah skema kodifikasi yang digunakan untuk mengatur pengetahuan melalui skema ataupun pengalaman sebelum-sebelumnya. Oke, yang pertama elemen kuncinya dari frame ada 2. Yang pertama ada slot, itu merupakan sebuah atribut tertentu pada entitas tertentu. Sedangkan yang kedua, facet merupakan sebuah nilai, sebuah objek atau slot. Oke, itu merupakan frames ya. Kemudian selanjutnya, yang keenam, yang keenam itu menggunakan aturan produksi. Jadi merupakan ada syarat, kemudian kondisinya ketika kita mempunyai syarat tertentu, maka ada kondisi tertentu yang harus kita lakukan. Itu namanya aturan produksi. Nah, dengan menggunakan aturan produksi, pasti ada namanya premis atau syaratnya, maka kemudian ada tindakannya. Oke, itu menggunakan aturan produksi. Misal, contohnya, jika, berarti ini premisnya, pendapatan memenuhi dan catatan pembayarannya baik, maka tindakannya apa? Bank akan menyetujui pinjaman rumah. Oke. Berarti bisa dikatakan pendapatan memenuhi dan catatan pembayaran baik disebut sebagai sebuah premis, sedangkan tindakannya adalah bank akan menyetujui pinjaman rumah. Oke, seperti itu. Contohnya lagi misalkan jika bla 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 bla, misalkan apa? Misalkan jika penjualan naik, maka katakanlah produksi harus ditingkatkan, misalkan seperti itu. Ataupun premis-premis yang lainnya. Oke, kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, penalaran berbasis kasus. Penalaran ini mirip dengan ketika manusia menggunakan pengalamannya untuk menarik kesimpulan atau persoalan yang dihadapi. Tekniknya yaitu dengan mencatat kasus, kemudian mendokumentasikan dokumen, dan kemudian akan mencari kasus yang tepat untuk memecahkan kasus baru yang disampaikan kepada ahli. Artinya apa? Ini mirip dengan cara sebelumnya ya, yaitu inferential proses. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita ketahui terkait dengan suatu kejadian, keadaan, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya dari sana. Nah, itulah yang disebut sebagai penalaran berbasis kasus. Untuk apa? Ketika kita tahu kasusnya misalkan seperti A, ketika terjadi kondisi-kondisi seperti itu, kita tahu apa yang harus dilakukan. Kita menjadi lebih tepat, kita menjadi lebih memiliki kemampuan untuk menentukan ataupun memutuskan suatu permasalahan ketika kasusnya berbeda-beda. Jadi ketika misalkan kasusnya berbeda, kita tahu apa yang harus dilakukan. Itu adalah penalaran berbasis kasus. Apa yang kita alami, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Saya belum ada, Pak. Belum ada. Yang lain silahkan sebelum saya akhiri. Oke. Saya catat ya, ini hanya ada 20 atau 19 yang hadir. Saya nanti coba cek di si Adin, apabila ada lebih ya berarti hanya ini nih, hanya ini yang 20 atau 19 justru ya. 19 yang hadir di sini saya catat. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Selamat malam. Saya ucapkan selamat weekend ya. Selamat berakhir pekan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Makasih, Pak, Pak. materinya, Pak. Jangan, Pak. Gimana? Materinya belum Iya, ada. materinya saya upload hari ini. Malam ini Ya. saya upload. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak.